tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita siang ini berkenaan dengan kriteria memilih pemimpin menurut Islam. Kriteria memilih pemimpin menurut Islam. Kita akan pemilu insyaallah tanggal 14 Februari bulan depan. Kita akan memilih calon anggota DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD. Serta tentu kita akan memilih presiden. Presiden yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Di dalam zaman demokrasi, kita diberi hak untuk menentukan perjalanan bangsa kita. Dan ini adalah hak yang harus kita pahami, anugerah Allah untuk kita. Kitalah yang menentukan siapa pemimpin kita. Jadi, kitalah yang menentukan siapa pemimpin kita. Kalau kita betul-betul memilih pemimpin yang baik dengan kriteria yang juga sangat baik, maka insya Allah negara kita akan dipimpin oleh para pemimpin yang baik, yang insya Allah bisa bekerja keras dalam rangka memajukan dan menyejahterakan bangsa yang kita cintai ini. Tapi kalau kita asal pilih, tidak berhati-hati, tidak mempertimbangkan banyak hal, sangat mungkin yang akan terjadi adalah orang yang akan terpilih adalah orang-orang yang bahasa kitanya tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan, apalagi barangkali mungkin akhlaknya rendah, akhlaknya mungkin bermasalah. Maka memilih pemimpin ini bukan pekerjaan ringan. Kenapa? Karena memang kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, saya akan sampaikan secara garis besar, tapi ini yang paling fundamental, yang paling pokok. Ada 3 atau 4 setidaknya kriteria yang harus menjadi pertimbangan kita untuk memilih calon pemimpin kita. Ada 4 kriteria yang harus menjadi pertimbangan kita untuk memilih pemimpin nanti pada saat pemilu, terutama 14 Februari itu. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah seorang pemimpin yang kita pilih itu adalah dan mestilah orang-orang yang ibadahnya bagus. Kita memang tidak mengatakan yang terbaik, tapi bagus. Atau kita bisa katakan bahwa orang yang ibadahnya baik. Apa pengertian ibadah? Ya, kita sudah tahu ibadah dalam agama kita. Salatnya bagus, tidak ada yang bolong-bolong, rajin beribadah. Puasanya begitu juga. Walaupun tentu kita tidak bisa saksikan semua beliau-beliau itu bagaimana ibadahnya, tapi tentu di sinilah kita harus mencari informasi. Bagaimana si A ibadahnya, bagaimana si B ibadahnya, bagaimana si C ibadahnya, dan seterusnya. Kita harus saling memberi informasi. Apa hubungannya ibadah? Mungkin ada yang akan bertanya seperti itu.
Kaum muslimin berbahagia. Ibadah adalah manifestasi dari keyakinan seseorang kepada Allah. Orang yang bagus ibadahnya itu berarti dia sangat yakin adanya Allah. Dan ini mencerminkan akidahnya yang bagus. Tauhidnya yang bagus. Berarti dia memiliki fondasi spiritual yang bagus. Dasar spiritualitas yang bagus. Ibadah. Karena itu ini penting kita cek. Siapa di antara mereka yang ibadahnya bagus, yang baik? Maka pertimbangkan itu untuk kita pilih. Kenapa? Sangat mungkin juga ada di antara beliau-beliau itu yang ibadahnya bolong-bolong, atau ibadahnya bahkan tidak ada. Maka ini sekali lagi penting kita pertimbangkan. Sebab bayangkan, mereka akan memimpin bangsa yang sangat besar. Bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka diharapkan menjadi uswatun hasanah, suri tauladan. Orang-orang yang ibadahnya, mohon maaf, tidak teratur, tidak bagus, bagaimana mungkin akan menjadi suri tauladan, menjadi panutan? Tidak mungkin. Yang mungkin menjadi panutan adalah orang yang ibadahnya bagus. Maka ini yang pertama. Jadi tolong cek, kita pelajari, cari informasi tentang bagaimana ibadah beliau-beliau itu. Yang kedua juga sangat penting, sama dengan ibadah. Akhlaknya terpuji. Kita sudah mengetahui pengertian akhlak. Akhlak perilaku, sikap. Dalam agama, seseorang itu sangat baik dan dikatakan sangat baik kalau akhlaknya sangat baik. Apapun yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari pasti bertolak dari akhlak. Dia suka menolong, meringankan orang lain, membantu, memudahkan urusan orang lain, peduli dengan orang lain, tergugah hatinya untuk memberikan bantuan. Ini semua adalah cermin dari akhlak. Atau juga ada peluang untuk melakukan korupsi, tapi dia tidak mau melakukan korupsi karena dia tahu itu haram hukumnya. Tapi ada juga pemimpin selama ini, betapa banyak pejabat kita yang sudah masuk penjara, menjadi terpidana, menjadi koruptor. Kenapa? Ada peluang korupsi, dia tidak bisa mengontrol dorongan hawa nafsunya. Begitu melihat peluang korupsi, timbul gejolak, oh iya, kapan lagi? Mumpung saya menjadi pejabat, mumpung saya menjadi anggota ini, anggota itu, dan segala macam. Inilah menjadi faktor penyebab korupsi merajalela di tanah air kita. Maka orang-orang yang akhlaknya terpuji pasti akan selalu menghindar dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Maka lihat akhlak beliau-beliau itu. Jadikan itu pertimbangan kita untuk menentukan mana di antara mereka yang tadi yang pertama ibadahnya bagus, dan yang kedua akhlaknya juga bagus. Tidak pernah dia misalnya kita lihat, oh pembohong, pendusta, menipu orang, mencari peluang untuk korupsi misalnya, enggak ada. Maka pertimbangkan itu. Tapi kalau selama ini korupsinya sudah sekian kali, mencalonkan diri juga, tolong sesuai dengan agama, jangan pilih orang yang seperti itu. Jangan juga pilih orang yang punya track record buruk dari sisi perilakunya, akhlaknya. Yang ketiga, ini yang sangat penting, tapi yang dua juga sama. Apa itu? Memimpin ini membutuhkan kemampuan, keahlian, pengetahuan. Hebat pun ibadah orang, hebat pun akhlaknya, tapi kalau tidak mampu memimpin, jangan. Kenapa? Memimpin ini pekerjaan berat. Maka syarat yang ketiga itu adalah kemampuan, kompetensi untuk menjadi pemimpin.
Ini adalah syarat yang oleh Allah dan Rasul disebutkan. Rasul menyebutkan misalnya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya dan yang tidak mampu, maka tunggu saat kehancuran. Maka jangan berikan amanah beban ini kepada orang yang tidak punya kemampuan. Jadi ini sangat penting. Lihat siapa yang punya pemahaman tentang kepemimpinan, siapa yang punya kemampuan, dan siapa yang punya pengalaman. Lalu satu lagi, tentu yang keempat adalah amanah. Apa itu amanah? Melaksanakan beban yang diserahkan kepada dia sebagaimana mestinya. Tidak mencari peluang, tidak berkhianat terhadap amanah yang dia terima itu. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan keluarganya, tidak juga untuk kelompoknya, tidak kepada kawan-kawannya, tapi sepenuhnya dia laksanakan amanah demi kemajuan umat dan bangsa. Maka inilah 4 syarat penting yang semestinya menjadi pertimbang kita dalam rangka memilih calon pemimpin kita nanti, terutama pada saat kita pemilu tanggal 14 Februari bulan depan. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah dan dengan rahmat Allah, yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang 4 ini, sehingga dengan itu kita harapkan bangsa kita 5 tahun ke depan akan semakin maju, semakin baik, dan semakin sejahtera. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.